Halo semua yang hadir dari mana saja nih. Yuk komen asal daerah kalian. Sebelum Tante Wibik mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Yuk Tante Wibik mulai ceritanya. Udara pagi di Paris pada bulan Oktober seharusnya menjadi simfoni yang indah bagi setiap pasangan yang sedang memadu kasih. Aroma krosan mentega yang baru keluar dari oven berpadu dengan wangi kopi Arabica yang kuat menguar dari kafe-kafe kecil di sudut jalanan berbatu. Langit di atas distrik ke-8 tampak biru pucat, bersih tanpa awan, memberikan latar belakang yang megah bagi menara Eiffel yang berdiri kokoh di kejauhan. Dari balkon lantai 5 Hotel Plaza Athene, kemewahan itu terasa begitu nyata, seolah-olah dunia sedang memberikan penghormatan tertinggi bagi cinta mereka. Aku, Salma, duduk di sebuah kursi rotan yang dilapisi kain beludru. Mantel wall tebal berwarna krem kupadukan dengan gamis panjang berwarna senada. Hijab pasmina merah muda lembut yang kukenakan bergerak perlahan dimainkan angin musim gugur yang mulai menggigit kulit. Di hadapanku tersaji sarapan mewah yang tampak seperti lukisan. Berbagai jenis keju Prancis, buah beri segar yang berkilau karena embun pagi, dan teh kamomil yang masih mengepulkan uap tipis. Namun, di balik keindahan itu, hatiku selalu menyimpan sedikit ruang untuk rasa syukur yang luar biasa, atau mungkin itu adalah rasa tidak percaya diri yang tersembunyi. Salma, sayang, jangan melamun. Cobalah keju brie ini. Gibran sengaja memilihkan yang terbaik untukmu. Suara lembut Ibu Jihan memecah keheningan yang nyaman itu. Aku menoleh dan tersenyum pada wanita paruh baya yang duduk di depanku. Ibu Jihan tampak anggun seperti biasanya, dengan syal sutra melilit lehernya. Senyumnya selalu hangat, penuh perhatian yang meluap-luap. Di sampingnya, Gibran, suamiku, sedang sibuk memotong potongan keju dengan presisi seorang seniman. Gibran adalah definisi dari jawaban atas segala doa-doaku. Wajahnya yang tenang, alisnya yang tegas, dan caranya menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya benda berharga di dunia ini. Kami sudah menikah selama 3 tahun, dan selama itu pula, ia tidak pernah membiarkan suaraku meninggi atau air mataku jatuh karena sedih. "Terima kasih, Mas," bisikku saat Gibran meletakkan potongan keju itu ke piringku. "Apapun untukmu, Salma. Ini adalah perayaan kita." Gibran meraih tanganku dan mengecup punggung tangannya dengan lembut. "Setelah semua kesabaranmu menghadapi kesibukanku di Jakarta, kau pantas mendapatkan dunia. Atau setidaknya, kau pantas mendapatkan Paris pagi ini." Aku tersipu. Ibu juga yang banyak membantuku, Mas. Tanpa dukungan Ibu Jihan, aku mungkin tidak akan sekuat ini. Ibu Jihan terkekeh pelan, lalu menyesap tehnya. "Kau adalah putri yang tidak pernah aku miliki, Salma. Melihat kalian bahagia adalah satu-satunya tujuanku di masa tua ini. Oh ya, jangan lupa setelah sarapan ini kau minum vitamin yang ibu berikan tadi malam ya." Udara Paris sedang tidak menentu. Ibu tidak ingin kau jatuh sakit saat kita akan pergi ke Montmartre nanti sore. Aku mengangguk patuh. Vitamin itu, kapsul hijau yang selalu diberikan Ibu Jihan setiap malam dan pagi. Beliau bilang itu resep rahasia keluarga untuk menjaga kebugaran dan membantu kesuburan rahim. Sebagai menantu yang ingin memberikan cucu, aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku menelannya dengan rasa terima kasih yang tulus. Ponselku yang tergeletak di atas meja kaca bergetar pelan. Layarnya menyala, memantulkan cahaya matahari pagi. Aku mengira itu hanya pesan otomatis dari operator seluler atau mungkin ucapan selamat dari teman-teman pengajianku di Jakarta yang tahu aku sedang berlibur. Dengan gerakan santai, aku meraih ponsel itu sambil tetap mengunyah potongan buah stroberi. Namun, saat mataku membaca baris pertama pesan itu, stroberi di mulutku tiba-tiba terasa sepahit empedu. Nomor pengirimnya asing, kode negaranya +33, kode Prancis. Tapi isinya tidak masuk akal. "Berdiri sekarang dan pergi. Jangan bicara, jangan lihat suamimu. Cepat." Jantungku seperti dihantam palu godam. Denyutnya melonjak hingga ke tenggorokan. Huruf-huruf kapital itu seolah-olah berteriak langsung di depan wajahku. Aku terpaku. Siapa yang mengirim ini? Apakah ini salah kirim? Atau mungkinkah ini lelucon konyol dari seseorang?
Salma, ada apa? Kenapa wajahmu mendadak pucat begitu? Suara Gibran terdengar begitu dekat. Insting pertamaku adalah menatapnya, mencari perlindungan di matanya yang teduh. Namun, kata-kata di pesan itu menahanku. Jangan lihat suamimu. Sebuah perintah yang aneh, namun entah mengapa membangkitkan rasa takut primal yang membuat bulu kuduku meremang. Leherku kaku. Aku memaksa mataku tetap terpaku pada layar ponsel, meski tanganku mulai gemetar hebat hingga ponsel itu beradu dengan meja kaca, menciptakan bunyi kelenting yang tajam. Salma, kau sakit? Kali ini tangan Gibran bergerak ingin menyentuh keningku. Aku secara refleks memundurkan kepalaku, menghindari sentuhannya. Sebuah reaksi yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Gibran tampak terkejut, tangannya menggantung di udara. Ibu Jihan juga menghentikan aktivitas minum tehnya. Matanya menyipit menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah kilatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Suaraku tercekat. Aku harus berpikir cepat. Perutku, sepertinya keju tadi tidak cocok di perutku yang kosong. Aku merasa mulas sekali. Oh sayang, biarkan Mas antar ke dalam, ujar Gibran dengan nada cemas yang sangat meyakinkan. Tidak, aku memotongnya terlalu cepat. Maksudku, tidak usah Mas. Toilet di kamar sedang bau karena, ya kau tahu, aku akan ke toilet umum di lobi bawah saja. Aku butuh sedikit jalan kaki agar mulasnya hilang. Kalian lanjutkan saja sarapannya. Aku bangkit berdiri dengan lutut yang terasa seperti jeli. Aku tidak berani menatap Gibran. Aku fokus pada pintu kaca balkon yang terbuka. Aku meraih tas selempang kecilku dengan gerakan mekanis. Kau yakin tidak apa-apa sendirian? Tanya Ibu Jihan. Suaranya masih lembut, tapi ada nada urgensi yang aneh di sana. Iya Bu, hanya mulas biasa. Aku segera kembali. Aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan balkon. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas paku. Punggungku terasa panas, seolah-olah tatapan mereka berdua sedang menembus mantel wallku, menguliti setiap kebohonganku. Aku melewati ruang tengah suite hotel yang mewah, membanting pintu depan dengan pelan, dan tiba-tiba saja aku sudah berada di koridor hotel yang sepi. Begitu pintu tertutup, aku berlari menuju lift. Napasku memburu, paru-paru serasa mengecil. Di dalam lift yang berlapis cermin, aku melihat pantulan diriku sendiri. Seorang wanita berhijab yang tampak hancur hanya karena satu baris pesan singkat. Tanganku masih gemetar saat aku membuka kembali pesan itu. Jangan lihat suamimu. Kenapa? Apa yang disembunyikan Gibran? Lelaki yang selama 4 tahun ini kupuja, lelaki yang datang ke rumah orang tuaku dengan sikap paling sopan yang pernah ada. Pikiranku mulai berperang. Setengah dari diriku ingin kembali ke atas, memeluk Gibran dan menertawakan pesan bodoh ini. Setengahnya lagi, bagian yang jauh lebih jujur dan ketakutan, menyuruhku untuk terus berlari. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Lobi hotel yang megah dipenuhi oleh turis-turis berpakaian modis dan petugas hotel yang sigap. Aku berjalan menunduk, mencoba membaur. Ponselku bergetar lagi. Pesan kedua masuk. Keluar dari pintu samping. Jalan ke kiri menuju gang kecil di sebelah toko roti. Sekarang, sebelum mereka menyadari kau terlalu lama. Pengirim ini mengawasiku. Dia tahu aku sudah bergerak. Rasa takutku kini bercampur dengan adrenalin. Siapapun orang ini, dia memberikan petunjuk yang sangat spesifik. Aku tidak menuju toilet lobi. Aku memutar arah menuju pintu samping yang biasanya digunakan staf. Udara dingin Paris menyambutku saat aku melangkah keluar. Langit yang tadi tampak indah kini terasa menekan. Aku berjalan ke kiri, melewati deretan butik mewah hingga menemukan sebuah gang kecil yang agak gelap, terjepit di antara dua bangunan kuno. Di sana, aromanya bukan lagi bunga atau roti, melainkan aroma lembab dan debu. Di ujung gang itu berdiri seorang wanita. Dia mengenakan mantel kulit hitam panjang dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Dia berdiri diam, seperti patung, menungguku. Langkahku melambat. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Dia mengangkat tangannya dan menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapat. "Namaku Karina," suaranya serak, penuh dengan luka yang tak terlihat. "Dan jika kau ingin tetap hidup untuk melihat matahari besok pagi, kau harus melihat isi amplop ini sekarang. Jangan kembali ke hotel sebelum kau menyelesaikannya." Wanita itu meletakkan amplop itu di tanganku. Tangannya terasa sedingin es. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia berbalik dan berjalan cepat menghilang di keramaian jalan raya, meninggalkanku sendirian di gang gelap itu, dengan jantung yang berdegup seperti genderang perang.
Aku duduk di sebuah peti kayu bekas di gang itu, merobek segel amplop coklat itu dengan jari-jari yang hampir lumpuh karena takut. Isinya adalah tumpukan foto. Foto pertama jatuh ke pangkuanku. Duniaku berhenti berputar. Langit Paris yang cerah di atasku seolah-olah runtuh seketika, menghancurkan segala keyakinan yang kupunya tentang cinta, pernikahan, dan Tuhan. Di foto itu, suamiku, Gibran yang soleh, sedang berciuman panas dengan seorang wanita di sebuah pantai tersembunyi. Dan wanita itu, wanita yang mengenakan bikini minim dan tertawa penuh kemenangan itu, adalah Ibu Jihan. Aku membekap mulutku agar tidak berteriak. Rasa mual yang tadi kubuat-buat kini menjadi nyata, mengoyak lambungku. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih menjijikan, dan lebih mematikan. Dan ini baru awal dari neraka yang mereka siapkan untukku di Paris. Gang sempit di samping toko roti itu mendadak terasa seperti lubang pengap yang menghimpit paru-paruku. Oksigen seolah lenyap dari udara Paris yang dingin. Aku terduduk lemas di atas peti kayu tua, mengabaikan debu yang mengotori gamis merah mudaku. Di tanganku, selembar foto pertama itu terasa seberat bongkahan timah. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat obat pening yang diberikan Ibu Jihan, atau mungkin sekadar mimpi buruk yang akan berakhir saat aku terbangun di pelukan Gibran. Namun, tekstur kertas foto yang licin dan dingin di ujung jariku membuktikan bahwa ini adalah realitas yang brutal. Dalam foto itu, Gibran, lelaki yang selalu merunduk sopan di depan orang tuaku, lelaki yang tak pernah absen mengimami sholatku, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ia sedang memeluk pinggang seorang wanita di tepi pantai dengan sangat posesif. Wanita itu tertawa lepas, kepalanya mendongak ke belakang, memperlihatkan gairah yang tak tertahankan. Dan wanita itu adalah Ibu Jihan. Tidak mungkin, bisikku. Suaraku pecah dan hilang di telan kebisingan jalan raya di ujung gang. Ini pasti editan. Ini fitnah. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku membalik foto berikutnya. Kali ini latarnya adalah sebuah restoran mewah yang remang-remang. Mereka duduk berdampingan, bukan sebagai ibu dan anak yang sedang bercengkrama, melainkan sebagai sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tangan Gibran mengelus pipi Ibu Jihan dengan tatapan memuja yang selama ini kupikir hanya milikku. Ada foto lain yang lebih mengerikan. Gibran dan Ibu Jihan di dalam sebuah mobil sedang berciuman dengan intensitas yang membuat perutku bergejolak hebat. Rasa mual yang sesungguhnya kini naik ke kerongkonganku. Aku memalingkan wajah, terengah-engah, mencoba menahan isi perutku agar tidak tumpah di gang yang sepi ini. Bagaimana bisa? Ibu Jihan adalah wanita yang paling kuagungkan setelah ibuku sendiri. Dia adalah wanita yang memanggilku putri cantik, yang selalu mengelus kepalaku saat aku merasa lelah, yang selalu memastikan aku makan dengan baik. Dan Gibran adalah segalanya bagiku. Aku meraih dokumen lain di dalam amplop coklat itu, lembaran kertas fotokopi yang tampak kusam. Mataku menyapu baris demi baris kata-kata legal di sana. Akta kelahiran. Aku mencari nama Gibran Al-Fatih. Di sana tertulis nama ayah kandungnya, namun kolom nama ibu kandung bukan berisi nama Jihan Saraswati. Nama yang tertera di sana adalah nama seorang wanita yang sama sekali asing bagiku. Aku membalik lembar berikutnya. Sebuah dokumen kependudukan lama menunjukkan bahwa Jihan Saraswati dan Gibran Al-Fatih pernah tercatat tinggal di alamat yang sama di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namun bukan sebagai ibu dan anak, melainkan sebagai pasangan yang menyewa rumah bersama. Jadi selama ini, mereka bukan ibu dan anak. Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Pikiranku berputar cepat ke masa lalu. 4 tahun lalu, saat Gibran datang melamarku, dia memperkenalkanku pada Ibu Jihan di sebuah restoran mewah di Jakarta. Jihan saat itu tampil sangat anggun dengan kebaya dan tutur kata yang sangat terjaga. Dia menceritakan betapa sulitnya membesarkan Gibran sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Aku terenyuh.
Aku merasa memiliki kewajiban untuk menyayangi wanita tua yang sudah berkorban begitu banyak untuk suamiku. Ternyata, itu semua adalah panggung sandiwara. Sebuah audisi yang mereka lakukan untuk menjeratku ke dalam jaring laba-laba mereka. Aku terus menggali isi amplop itu. Di bagian bawah, terdapat beberapa lembar cetakan percakapan pesan singkat dari aplikasi pesan rahasia. Tanggalnya baru beberapa minggu yang lalu. "Mami, obatnya sudah mulai bereaksi? Dia mulai mengeluh pusing? My love, sudah sayang. Dia sangat penurut. Dia menelan semuanya tanpa curiga. Salma itu bodoh, persis seperti yang kita perkirakan. Bagus. Paris akan menjadi peristirahatan terakhirnya. Aku sudah bosan melihat wajahnya setiap hari. Aku ingin kita bebas menggunakan uang asuransinya untuk menutupi utang-utangmu. Sabar sedikit lagi, Jihanku. Setelah jatuh dari ketinggian di Montmartre nanti, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Kita bisa pindah ke Swiss dan hidup mewah tanpa gangguan istri saleh ini." Membaca kata-kata Salma itu bodoh, membuat hatiku seperti disayat sembilu. Aku bukan hanya dikhianati, aku dijadikan bahan tertawaan. Aku dianggap sebagai sapi perah. Sebuah proyek yang harus diselesaikan agar mereka bisa menikmati hidup mewah di atas bangkaiku. Paris, Montmartre. Aku teringat ucapan Ibu Jihan tadi pagi di balkon. Dia sangat antusias mengajakku ke Montmartre sore ini. Katanya untuk mencari udara segar. Ternyata, dia sedang merencanakan eksekusiku. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahuku dari belakang. Aku terlunjak kaget, hampir saja menjatuhkan semua foto itu ke tanah. Aku berbalik dengan cepat, siap untuk berteriak atau berlari. Wanita bermantal kulit hitam itu kembali. Karina. Dia menatapku dengan mata yang dalam dan penuh kesedihan. Di bawah cahaya redup gang, aku bisa melihat bekas luka samar yang menjalar dari telinga hingga ke rahangnya. Seolah-olah kulitnya pernah robek dan dijahit kembali dengan terburu-buru. "Sudah kau lihat?" tanyanya dingin. "Siapa? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tahu semua ini?" tanyaku dengan napas memburu. Karina menarik napas panjang, asap tipis keluar dari mulutnya karena udara dingin. "Namaku bukan Karina. 5 tahun lalu, namaku adalah Arini. Dan aku adalah istri saleh Gibran sebelum kau." Aku tertegun. Gibran pernah bilang dia belum pernah menikah sebelum denganku. Dia bilang aku adalah cinta pertamanya. Dia melakukan hal yang sama padaku. Lanjut Karina. Suaranya terdengar seperti gesekan logam. Dia dan wanita iblis itu. "Mereka menjebakku dengan hutang keluarga, meyakinkanku untuk mengambil asuransi jiwa yang besar, lalu membawaku berlibur ke sebuah tebing di Bali. Mereka mendorongku. Mereka pikir aku sudah mati setelah jatuh ke laut, tapi Tuhan punya rencana lain. Nelayan menemukanku. Wajahku hancur dihantam karang, tapi aku hidup. Aku menjalani operasi berkali-kali, mengganti identitasku, dan menghabiskan sisa hidupku hanya untuk satu tujuan, melihat mereka membusuk di penjara." Karina melangkah mendekat, mencengkram lenganku dengan kuat. "Kau tidak punya banyak waktu, Salma. Gibran akan mulai mencarimu. Dia sangat teliti. Jika kau tidak kembali sekarang, dia akan tahu ada yang salah, dan dia akan segera melarikan diri atau membunuhmu di tempat yang tidak ada saksi." "Aku tidak bisa kembali," teriakku histeris. "Aku ingin ke kedutaan. Aku ingin ke polisi." "Polisi tidak akan percaya hanya dengan foto-foto ini," bentak Karina. "Gibran punya pengacara hebat. Dia akan bilang foto itu editan. Dia akan bilang kau gila karena pengaruh obat yang mereka berikan. Kau harus membuat mereka tertangkap basah saat mencoba membunuhmu. Itulah satu-satunya cara untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan berencana." Aku menggelengkan kepala. Air mata kini mengalir deras membasahi pipiku. "Kau menyuruhku kembali ke sana, menyerahkan leherku pada mereka." "Aku akan menjagamu," ujar Karina meyakinkan. Dia mengeluarkan sebuah ponsel hitam kecil dari sakunya. "Ini ponsel burner, tidak bisa dilacak." Sembunyikan ini di dalam pakaianmu. Aku sudah memasang alat pelacak di tasmu tadi saat kita berpapasan. Timku ada di sini, di Paris. Kami akan mengawasimu 24 jam. Tapi kau harus bermain peran. Kau harus menjadi Salma yang bodoh sekali lagi." Aku menatap ponsel kecil itu, lalu menatap tumpukan foto menjijikan di pangkuanku. Di ujung gang, aku melihat sebuah mobil Mercedes hitam melintas perlahan, seolah sedang mencari seseorang. Jantungku berpacu. Itu mungkin Gibran.
Rasa takut yang tadinya melumpuhkanku perlahan-lahan berubah menjadi api kemarahan yang membakar. Selama 3 tahun aku melayani mereka seperti budak yang penuh cinta. Aku memberikan seluruh tabungan masa depanku saat Gibran bilang perusahaannya butuh suntikan modal. Ternyata uang itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya yang menyamar jadi ibunya. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku berdiri tegak, merapikan hijabku yang sedikit berantakan. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku pada Karina, dengan suara yang kini jauh lebih stabil. Karina tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya yang penuh luka. Kembalilah ke hotel. Katakan perutmu sudah baikan tapi kepalamu masih sangat pusing. Biarkan mereka membawamu ke Montmartre sore ini. Di sana, di tangga tertinggi Sacré-Cœur, mereka akan beraksi. Dan di sanalah, kita akan mengakhiri sandiwara mereka. Aku mengambil ponsel kecil itu, menyelipkannya ke dalam stagen yang melilit perutku, di balik gamis longgarku. Aku membuang foto-foto itu kembali ke dalam amplop dan menyerahkannya pada Karina. Ambil ini, jangan sampai mereka menemukannya padaku, perintahku. Kau berani, Salma. Jauh lebih berani daripada aku 5 tahun lalu, bisik Karina. Aku tidak menjawab. Aku berbalik dan berjalan keluar dari gang itu. Udara Paris masih terasa dingin, tapi kali ini aku tidak lagi merapatkan mantelku karena kedinginan. Aku merapatkannya karena aku sedang menyembunyikan senjata rahasiaku. Saat aku melangkah menuju lobi hotel, aku melihat Gibran berdiri di dekat pintu putar. Wajahnya tampak sangat cemas. Sebuah topeng yang kini terlihat sangat transparan di mataku. "Salma, ya Allah, kau dari mana saja?" teriaknya sambil berlari menghampiriku. Dia memelukku erat. Aku bisa mencium aroma parfum oud yang mahal darinya. Dulu aroma ini menenangkanku. Sekarang aroma ini membuatku ingin muntah. Aku membiarkan tubuhku lemas di pelukannya, menyandarkan kepalaku di bahunya yang penuh dusta. "Maaf mas, perutku sakit sekali tadi. Kepalaku juga berputar." Rintihku dengan suara yang paling lemah yang bisa kubuat. "Sudah, jangan banyak bicara. Kita kembali ke kamar. Ibu sangat mengkhawatirkanmu," ujarnya sambil membimbingku masuk. Di balik punggungnya, aku menatap pantulan diriku di kaca lobi yang besar. Salma yang naif telah mati di gang tadi, dan wanita yang sekarang sedang berjalan menuju lift ini adalah wanita yang akan menyeret mereka berdua ke dasar neraka. Langkah kakiku terasa berat menyusuri karpet tebal koridor hotel lantai 5. Gibran merangkul bahuku dengan sangat protektif. Sebuah gestur yang dulu kuanggap sebagai bentuk kasih sayang tertinggi, namun kini terasa seperti cengkraman predator yang memastikan mangsanya tidak melarikan diri. Setiap sentuhan kulitnya di pundakku memicu alarm bahaya di sekujur sarafku. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan batin agar tidak bergidik atau melakukan gerakan refleks untuk menghindar. "Pelan-pelan sayang, kau tampak sangat tidak stabil," bisik Gibran dengan nada suara yang begitu lembut, begitu penuh perhatian hingga aku hampir meragukan bukti-bukti yang baru saja kulihat di gang tadi. Apakah foto-foto itu nyata? Apakah Karina benar-benar ada? Pikirku sesaat. Namun rasa dingin dari ponsel burner yang terselip di balik stagen perutku menjadi pengingat yang nyata. Ponsel itu seolah membakar kulitku, memberikan keberanian yang pahit. Begitu pintu suite terbuka, pemandangan di dalam ruangan itu tampak sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Ibu Jihan duduk di sofa beludru, sedang membaca sebuah brosur wisata dengan tenang. Di meja depan, kotak emas berisi vitamin itu masih terbuka, berkilau tertimpa cahaya matahari siang yang menembus jendela besar. "Ya Tuhan, Salma, putriku, kau membuat ibu jantungan." Ibu Jihan bangkit dan menghampiriku dengan wajah yang dipenuhi kecemasan yang dramatis. Dia memegang kedua pipiku, menatap mataku dengan dalam. "Wajahmu pucat sekali, nak. Gibran, cepat baringkan dia di sofa." Aku membiarkan mereka menuntunku, membiarkan mereka mengatur bantal di belakang punggungku, seolah-olah aku adalah porselen retak yang hampir hancur. Aku memejamkan mata, berpura-pura pening, padahal telingaku menajam, menangkap setiap suara sekecil apapun di ruangan itu. "Ini, minum air hangat dulu," suara Ibu Jihan mendekat. Aku mendengar denting gelas kaca beradu dengan meja. "Dan ini, kau tadi belum sempat meminum vitamin pagimu. Ini akan membantumu merasa lebih baik sebelum kita berangkat ke Montmartre nanti sore."
Aku membuka mata sedikit. Di telapak tangan Ibu Jihan, 2 butir kapsul hijau tua itu tampak sangat mencolok. Sekarang aku tahu apa isinya. Bukan nutrisi untuk rahimku, melainkan dosis penenang yang perlahan-lahan mengikis kesadaranku, membuatku tampak linglung dan depresi di mata orang lain. Sebuah skenario yang sempurna untuk membangun alasan bunuh diri atau kecelakaan akibat ketidakstabilan mental. Terima kasih, Bu. Gumamku parau. Aku mengambil kapsul itu dengan tangan yang sengaja aku buat gemetar. Aku memasukkannya ke dalam mulut, lalu meminum air yang disodorkan. Dengan gerakan yang sudah kulatih di dalam lift tadi, aku mendorong kedua kapsul itu ke bawah lidah menggunakan ujung lidahku, lalu menelan airnya dengan suara glek yang cukup keras agar mereka mendengar. Ibu Jihan tersenyum puas. Dia mengelus rambutku. Anak pintar, sekarang istirahatlah. Ibu dan Gibran ingin turun sebentar ke butik di bawah. Ada beberapa barang yang ingin kami lihat sebelum sore nanti. Kau tidak keberatan ditinggal sebentar kan? Tentu tidak, Bu. Aku hanya ingin tidur, jawabku sambil memejamkan mata kembali. Aku mendengar bisikan-bisikan pendek di antara mereka. Suara langkah kaki yang menjauh, lalu bunyi klik saat pintu depan terkunci. Aku menunggu selama 2 menit penuh, menghitung setiap detiknya dalam keheningan yang menyesakan. Setelah yakin mereka benar-benar pergi, aku segera bangkit dan berlari menuju kamar mandi. Aku memuntahkan kedua kapsul itu ke dalam kloset. Warnanya mulai luntur, mengeluarkan bau kimia yang tajam dan pahit. Aku menyiramnya berkali-kali hingga jejaknya hilang, lalu membilas mulutku dengan mouthwash sampai rasa pahit itu lenyap. Kalian pikir aku sebodoh itu? Desisku pada cermin. Wajah di pantulan kaca itu bukan lagi Salma yang lemah lembut. Ada api yang menyala di mataku, api dendam yang dingin. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Mungkin mereka hanya pergi selama 30 menit, atau mungkin 1 jam. Aku harus mencari bukti tambahan. Foto dari Karina adalah bukti masa lalu, tapi aku butuh bukti nyata tentang rencana mereka saat ini. Aku melangkah ke ruang tengah, menggeledah tas kerja Gibran. Tidak ada apa-apa selain dokumen bisnis yang tampak normal. Aku beralih ke kamar tamu, tempat Ibu Jihan menginap. Kamar itu beraroma parfum melati yang sangat kuat, aroma yang kini terasa seperti aroma kematian bagiku. Aku membuka lemarinya dengan hati-hati. Deretan baju-baju bermerek tergantung rapi. Aku meraba bagian bawah tumpukan baju di laci, dan tanganku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah tas dokumen kulit berukuran kecil yang terkunci dengan kode angka. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba kombinasi angka yang mungkin. Ulang tahun Gibran, salah. Tanggal pernikahan kami, salah. Lalu aku teringat sesuatu. Gibran pernah bercerita betapa dia sangat mencintai ibunya, dan dia sering menggunakan tanggal lahir ibunya untuk banyak hal. Tapi siapa tanggal lahir ibu ini yang sebenarnya? Aku mencoba tanggal lahir Jihan yang tertera di dokumen palsu yang kulihat di gang. Salah. Aku mencoba tanggal yang tertera di foto pantai tempat mereka bermesraan. Tanggal 14 Februari, hari Valentine. Klik. Tas itu terbuka. Napas haru dan ngeri keluar dari mulutku. Di dalamnya bukan berisi perhiasan, melainkan tumpukan surat tagihan merah. Tagihan kartu kredit yang nilainya mencapai angka miliaran rupiah. Surat peringatan dari bank atas penyitaan rumah mewah kami di Jakarta yang ternyata sudah dijadikan jaminan utang. Dan yang paling mengejutkan, surat dari pengadilan tentang tuntutan penipuan investasi yang melibatkan nama Gibran. Jadi ini alasannya, bisikku. Mereka bukan hanya jahat, mereka sudah terdesak. Mereka bangkrut total. Kehidupan mewah yang mereka pamerkan selama ini hanyalah gelembung yang siap pecah. Dan nyawaku adalah satu-satunya cara untuk meledakkannya dengan keuntungan. Aku membolak-balik kertas lainnya. Di bagian paling bawah, aku menemukan sebuah map plastik transparan berisi polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya fantastis, 2 juta euro, sekitar 34 miliar rupiah. Ada catatan kecil dengan tulisan tangan Ibu Jihan di pojok kertas. Klaim kecelakaan di luar negeri, pembayaran ganda. Pastikan semua terlihat bersih di Montmartre. Tanganku meremas kertas itu hingga kusut. Rasa mual kembali menyerang. Mereka benar-benar sudah menjadwalkan kematianku seperti menjadwalkan makan malam. Tiba-tiba,
Bunyi bip pintu depan terdengar. Darahku seolah membeku. Mereka sudah kembali. Aku panik. Aku segera memasukkan semua dokumen ke dalam tas kulit, menguncinya kembali, dan menyelipkannya ke bawah tumpukan baju seadanya. Aku berlari keluar dari kamar Ibu Jihan, namun terlambat. Pintu depan sudah terbuka. Gibran dan Ibu Jihan masuk membawa beberapa kantong belanja. Gibran langsung menatapku yang berdiri di tengah ruang tamu dengan napas yang belum teratur. "Salma, kenapa kau tidak di tempat tidur?" tanya Gibran. Matanya menyipit curiga. Dia meletakkan kantong belanjanya dan berjalan mendekat. Aku memegang kepalaku, berpura-pura limbung dan hampir terjatuh. "Mas, aku terbangun karena merasa haus sekali, tapi kepalaku berputar. Aku tidak tahu di mana dapur." Ibu Jihan melangkah masuk ke kamarnya. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan teliti. Jantungku serasa mau copot. Jika dia sadar ada baju yang sedikit bergeser, tamatlah aku. "Kau yakin hanya haus?" tanya Ibu Jihan dari ambang pintu kamarnya. Dia menatapku dengan tatapan tajam yang seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. "Kenapa kau keluar dari arah kamarku?" Aku tadi bingung, Bu." Jawabku sambil menangis. Kali ini air mata asli, karena rasa takut yang luar biasa. "Pandanganku kabur, aku pikir itu arah dapur. Mas, tolong aku, kepalaku sakit sekali." Gibran segera memelukku, menuntunku kembali ke kamar tidur utama. Sudah. Efek vitaminnya memang sedikit kuat untuk awal. Kau harus banyak tidur." Dia membantuku berbaring, menyelimutiku, dan mencium keningku. Ciuman itu terasa seperti kecupan ular yang dingin. "Tidurlah sayang. Nanti sore saat kau bangun, semuanya akan selesai. Kita akan pergi ke tempat paling indah di Paris. Kau akan merasa sangat ringan setelah itu." Aku mengangguk dalam diam, menutup mataku rapat-rapat. Begitu Gibran keluar dan menutup pintu, aku meraba ponsel burner di perutku. Aku butuh instruksi dari Karina. Aku tidak tahu apakah aku sanggup bertahan lebih lama di ruangan ini tanpa berteriak histeris. Namun, satu hal yang pasti, di balik kelopak mataku yang terpejam, aku tidak lagi melihat menara Eiffel yang indah. Aku melihat sebuah tangga batu yang curam, darah di atas semen dingin, dan 2 orang iblis yang tertawa di atas penderitaanku. Dan aku bersumpah, bukan namaku yang akan tertulis di berita duka besok pagi. Kegelapan di dalam kamar utama hotel ini terasa begitu padat. Seolah-olah dinding-dinding berlapis wallpaper sutra itu perlahan merapat untuk menghimpitku. Aku berbaring kaku di bawah selimut daun yang lembut, namun tubuhku terasa seperti sedang berada di atas rancang paku. Di luar pintu kayu yang kokoh itu, aku bisa mendengar suara dencing sendok dan gumaman rendah. Gibran dan Ibu Jihan sedang menikmati kopi siang mereka, mendiskusikan kematianku seolah-olah sedang merencanakan rute perjalanan wisata biasa. Aku menunggu sampai suara tawa kecil Ibu Jihan mereda. Dengan gerakan yang sangat lambat, aku menarik selimut hingga menutupi seluruh kepalaku, menciptakan tenda kecil yang gelap dan kedap suara. Tanganku meraba ke balik stagen di perutku, menarik keluar ponsel burner hitam yang terasa hangat karena panas tubuhku. Layarnya yang kecil menyala, memberikan cahaya biru pucat yang menyakitkan mata. Hanya ada satu kontak di sana, K. Aku mengetik dengan jari yang gemetar. Setiap ketukan pada tombol fisik ponsel lama itu terdengar seperti ledakan di telingaku yang sensitif. Mereka kembali lebih cepat. Aku hampir ketahuan menggeledah tas Jihan. Aku menemukan polis asuransi itu, 2 juta euro. Mereka akan melakukannya sore ini di Montmartre. Tolong, aku tidak tahu apakah aku bisa terus berakting. Aku menahan nafas, menekan tombol kirim. Hanya butuh beberapa detik sampai ponsel itu bergetar pelan di telapak tanganku. Jangan menyerah sekarang, Salma. Kau sudah masuk terlalu dalam. Jika kau mundur, mereka akan membunuhmu di hotel ini tanpa ada bukti. Di Montmartre, aku sudah menempatkan orang-orangku. Kau harus sampai ke titik tertinggi, di dekat pagar batu yang menghadap ke arah selatan. Itu adalah titik buta kamera CCTV hotel sekitar, dan di sanalah mereka akan mendorongmu. Polisi akan bergerak tepat saat Gibran menyentuhmu. Bagaimana jika mereka melakukannya lebih cepat? Balasku dengan putus asa. Jangan biarkan mereka menyentuhmu di tempat sepi sebelum sampai di titik itu. Tetaplah berada di dekat kerumunan turis. Gunakan rasa pusingmu sebagai alasan untuk tetap di tempat ramai. Ingat Salma, kau tidak hanya berjuang untuk nyawamu, kau berjuang untukku dan untuk semua wanita yang hartanya mereka jarah sebelum mereka buang ke liang lahat. Aku mematikan layar ponsel dan mendekapnya di dada. Kata-kata Karina memberikan kekuatan baru, sebuah amarah yang murni dan dingin.
Aku bukan lagi sekadar korban. Aku adalah umpan yang memiliki gigi. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat ke pintu kamar. Aku segera menyembunyikan ponsel itu kembali ke balik stagen dan mengatur nafas agar terdengar berat dan teratur. Pintu terbuka sedikit, membiarkan seberkas cahaya masuk ke ruangan yang remang-remang. "Salma, kau sudah bangun." Suara Gibran terdengar lembut, namun kini aku bisa menangkap nada predator di dalamnya. Aku melenguh pelan, berpura-pura baru saja terjaga dari tidur lelap. Aku menyibak selimut dan mengerjapkan mata, menatap bayangan suamiku yang berdiri di ambang pintu. "Mas, jam berapa sekarang?" "Sudah jam 3 sore, sayang. Udara di luar sudah tidak terlalu panas. Ayo, bersiap-siap. Ibu sudah sangat tidak sabar ingin melihat basiliku Dusak Rekur. Katanya, doa di sana sangat mustajab untuk mereka yang ingin memiliki keturunan." Aku hampir saja tertawa histeris mendengar ironi itu. Doa untuk keturunan di tempat mereka berencana membantai menantu sendiri. "Baiklah, Mas. Beri aku 10 menit untuk membasuh muka." Gibran tersenyum, lalu menutup pintu. Aku segera bangkit dan menuju kamar mandi. Di depan cermin, aku menatap bayanganku. Mataku terlihat sayu, bukan karena racun, tapi karena kurang tidur dan tekanan mental. Aku membasuh wajahku dengan air es, berharap rasa dingin itu bisa membekukan ketakutanku. Aku mengenakan hijab pasminaku dengan sangat teliti, memastikan ponsel burner itu tersembunyi dengan sempurna. Aku juga mengambil sebuah bros kecil dari perak, pemberian ibuku, dan menyematkannya di dadaku. Bros itu adalah sauhku, pengingat bahwa ada orang-orang yang benar-benar mencintaiku yang menungguku pulang di Jakarta. Saat aku keluar ke ruang tengah, Ibu Jihan sudah rapi dengan mantel bulu sintetisnya yang elegan. Dia memegang tas tangannya dengan erat, wajahnya berbinar penuh semangat yang palsu. "Ayo putriku, Paris sudah menunggu," seru Ibu Jihan. Dia menghampiriku dan merangkul lenganku. "Kau merasa lebih kuat sekarang." Vitamin itu memang ajaib, bukan? Iya, Bu. Kepala saya masih sedikit ringan, tapi saya rasa jalan-jalan akan membantu. Jawabku datar. Kami turun ke lobi dan menaiki mobil sewaan yang sudah menunggu. Gibran duduk di kursi pengemudi, sementara aku dan Ibu Jihan di belakang. Sepanjang perjalanan menuju distrik Montmartre, mereka tidak henti-hentinya bercerita tentang sejarah gereja putih yang megah itu. Gibran sesekali melirikku melalui spion tengah, memastikan aku masih dalam kondisi linglung yang mereka inginkan. "Kau tahu, Salma," Gibran mulai bicara saat mobil mulai menanjak melewati jalanan berbatu yang sempit. "Banyak orang bilang Montmartre adalah tempat di mana banyak rahasia Paris terkubur. Tempat yang sangat artistik, tapi juga menyimpan banyak tragedi masa lalu." "Tragedi?" tanyaku, mencoba memancingnya. "Ya, banyak seniman yang mengakhiri hidup mereka di sini karena depresi. Sedih sekali, bukan? Padahal tempatnya begitu indah." Gibran menjawab dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan mantelku. Dia sedang membangun narasi. Dia sedang menanamkan ide tragedi dan depresi ke dalam ingatanku. Sehingga jika aku jatuh nanti, orang-orang akan mengingat percakapan ini sebagai tanda-tanda awal ketidakstabilan mentalku. Mobil berhenti di dekat alun-alun Place du Tertre. Suasana sangat ramai dengan pelukis jalanan dan turis yang berdesakan. Udara musim gugur yang tajam menyambut kami saat keluar dari mobil. Gereja Sacré-Cœur berdiri megah di puncak bukit, putih berkilau di bawah langit sore yang mulai menguning. "Ayo, kita naik lewat tangga samping," ajak Ibu Jihan. Pemandangannya lebih bagus dan tidak terlalu sesak oleh turis yang berisik. Aku tahu itu adalah ajakan menuju kematian. Tangga samping Montmartre terkenal curam, panjang, dan seringkali sepi di bagian-bagian tertingginya. Tapi Bu, saya ingin melihat para pelukis di alun-alun sebentar. Aku mencoba menunda, mengikuti saran Karina untuk tetap di kerumunan. "Nanti saja setelah dari gereja, sayang. Sebentar lagi matahari terbenam. Kita tidak mau kehilangan momen golden hour di puncak bukit, kan?" Gibran menimpali sambil menggandeng tanganku dengan kuat. Kekuatannya kali ini tidak bisa didebat. Dia seolah menyeretku dengan sopan. Kami mulai menaiki anak tangga satu persatu. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti detak jam menuju eksekusi. Ibu Jihan berjalan di depanku, sementara Gibran tepat di belakangku, seolah menjagaku agar tidak jatuh. Padahal sebenarnya dia sedang memastikan tidak ada jalan keluar bagiku. Di pertengahan tangga, aku melihat seorang pria berpakaian kasual dengan kamera DSLR besar yang tergantung di lehernya.
Dia sedang memotret pemandangan, tapi matanya sempat melirik ke arahku sekejap sebelum kembali ke lensa kameranya. Pria itu mengangguk tipis, hampir tidak terlihat. Hatiku berdegup kencang. Orang Karina. Aku tidak sendirian. Namun rasa tenang itu hanya bertahan sekejap. Saat kami mencapai teras tinggi yang lebih sepi, Ibu Jihan tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke arah pagar batu yang menghadap langsung ke jurang di bawah bukit, di mana atap-atap rumah Paris terlihat seperti tumpukan kotak korek api. "Salma, lihat ke sana. Menara Eiffel terlihat sangat cantik dari sini," seru Ibu Jihan. Gibran mendorong punggungku dengan lembut menuju pagar itu. "Mendekatlah ke pagar sayang. Biar Mas ambilkan fotomu dengan latar belakang kota. Ini akan jadi foto kenangan yang tak terlupakan." Aku berdiri di tepi pagar batu yang dingin. Angin bertiup kencang di sini, membuat hijabku berkibar. Aku bisa merasakan Gibran berdiri tepat di belakangku. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium bau napasnya yang bercampur aroma kopi. Tangannya mulai naik, menyentuh pundakku. Aku merasakan dorongan kecil yang awalnya terasa seperti rangkulan, namun perlahan-lahan tekanannya meningkat. "Salma," bisik Gibran di telingaku. Suaranya kini dingin seperti es. "Kau tahu, asuransi itu akan sangat berguna bagi masa depanku dan ibu. Kau harus mengerti, ini bukan masalah pribadi. Ini hanya masalah kelangsungan hidup." Darahku mendidih. Dia akhirnya mengaku. Dia pikir aku sudah terlalu teler karena racun itu, sehingga aku tidak akan ingat kata-katanya sebelum aku jatuh. "Begitukah, Mas?" Tanyaku dengan suara yang jernih dan kuat. Mengejutkannya, Gibran tersentak. Tangannya yang tadinya siap mendorongku mendadak kaku. Aku berbalik dengan sangat cepat, menatap matanya dengan tatapan paling tajam yang pernah kuberikan selama 3 tahun ini. "Kau pikir aku tidak tahu?" Aku mendesis, suaraku rendah namun penuh ancaman. Di belakang Gibran, Ibu Jihan terbelalak. Wajah anggunnya kini berubah menjadi topeng kebencian yang murni. "Gibran, apa yang kau tunggu? Dorong dia!" teriak Jihan, suaranya melengking memecah kesunyian teras itu. Gibran meraung, wajahnya berubah menjadi buas. Dia menerjang ke arahku dengan kedua tangannya terjulur, siap untuk melontarkanku melewati pagar batu itu menuju kematian yang pasti. Suara teriakan Ibu Jihan membelah udara sore Montmartre yang dingin. "Gibran, apa yang kau tunggu? Dorong dia!" Perintah itu tidak lagi mengandung kelembutan yang selama ini membuai telingaku. Itu adalah suara asli dari seorang iblis yang sudah tidak sabar mencicipi darah korbannya. Gibran, suamiku, lelaki yang dulu kupikir adalah tempat perteduhan terakhirku, menerjang Ajo. Wajahnya yang tenang telah luruh, digantikan oleh ekspresi buah seorang pria yang terdesak oleh utang dan kerakusan. Kedua tangannya yang dulu sering membelai rambutku dengan penuh kasih, kini menjulur ke depan dengan satu tujuan, melontarkan tubuhku melewati pagar batu menuju jurang di bawah Bukit Sacré-Cœur. Namun, Gibran tidak tahu bahwa selama 3 tahun pernikahan ini, aku bukan hanya belajar menjadi istri yang penurut. Aku belajar membaca gerak-geriknya, dan yang terpenting, aku tidak sedang berada di bawah pengaruh racun penenangnya. Saat telapak tangannya hampir menyentuh dadaku, aku melakukan gerakan yang tidak pernah dia bayangkan bisa dilakukan oleh seorang Salma yang lemah. Aku merendahkan tubuhku secepat kilat, membiarkan momentum dorongannya yang besar meleset di atas kepalaku. Gibran kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung ke depan, menghantam pagar batu dengan keras. "Bajingan!" umpat Gibran sambil memutar tubuh, matanya merah karena amarah. "Kau berpura-pura, Salma. Kau sengaja menjebak kami." "Aku hanya belajar darimu, Mas," jawabku dengan suara yang jernih, berdiri tegak di atas lantai batu yang licin. Belajar bagaimana caranya memakai topeng setiap hari. Ibu Jihan berlari mendekat. Wajahnya yang keriput tampak mengerikan dalam kemarahan. "Gibran, jangan biarkan dia bicara lagi. Habisi dia sekarang sebelum ada orang yang lewat." Teras ini sepi, tertutup oleh pilar-pilar batu besar dari jalur utama turis. Matahari mulai tenggelam, memberikan semburat warna jingga kemerahan yang terlihat seperti tumpahan darah di atas langit Paris. Gibran merogoh saku mantelnya, mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil yang berkilau tajam.
Tadinya aku ingin ini terlihat seperti kecelakaan, Salma, desis Gibran, sambil melangkah mendekat dengan perlahan, memojokkanku ke sudut pagar. Tapi jika kau ingin mati dengan cara yang menyakitkan, aku dengan senang hati akan mengabulkannya. Kau pikir kau siapa? Kau hanya alat untuk membayar utang-utangku. Utangmu pada siapa, Mas? Pada rentenir yang mengejarmu di Jakarta? Atau utang pada hati nuranimu yang sudah mati? Aku mencoba mengulur waktu. Tanganku meraba bros perak di dadaku, lalu beralih ke balik stagen, memastikan ponsel burner itu masih tersambung. Aku tahu Karina mendengarkan. Aku tahu timnya sedang bergerak. Diam kau! Jihan menerjang maju, mencoba mencengkeram hijabku. Kau pikir kau hebat? Kau hanya menantu bodoh yang mudah ditipu dengan segelas susu dan kata-kata manis. Kau tahu siapa aku? Aku kekasihnya. Aku yang memiliki Gibran sebelum kau lahir ke dunia ini. Pengakuan menjijikan itu keluar dari mulutnya dengan penuh kebanggaan. Aku merasa mual, namun amarahku jauh lebih besar. Kalian berdua benar-benar monster. Gibran mengangkat pisaunya. Selamat tinggal, Salma. Terima kasih atas uang asuransinya. Tepat saat Gibran mengayunkan pisaunya, sebuah suara keras memecah ketegangan. Polis, arrêtez, ne bougez plus. Polisi, berhenti, jangan bergerak. Tiba-tiba, dari balik pilar-pilar batu dan semak-semak taman, muncul beberapa orang pria dan wanita berpakaian kasual yang tadi kukira adalah turis. Pria dengan kamera DSLR yang kulihat di tangga tadi, kini memegang sebuah pistol yang diarahkan tepat ke kepala Gibran. Gibran membeku. Pisau di tangannya terjatuh, berdenting di atas lantai batu. Ibu Jihan menjerit histeris, mencoba bersembunyi di balik punggung Gibran. Letakkan tangan di atas kepala. Sekarang, perintah pria berpistol itu dalam bahasa Inggris dengan aksen Prancis yang kental. Dari balik kerumunan polisi itu, muncullah seorang wanita yang sangat kukenal. Karina. Dia berjalan perlahan dengan langkah yang pasti, mantel hitamnya berkibar ditiup angin kencang Montmartre. Dia melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka dengan bangga di bawah cahaya lampu jalan yang baru menyala. Gibran membelalakan mata. Wajahnya mendadak pucat pasi, lebih pucat daripada saat dia pertama kali melihatku menolak dorongannya. Ini, suara Gibran bergetar hebat. Kau sudah mati. Aku kembali dari neraka yang kau buat, Gibran. Ujar Karina dengan suara yang tenang namun mematikan. Dan aku tidak datang sendiri. Aku membawa semua bukti yang kau pikir sudah terbakar 5 tahun lalu. Karina beralih menatapku. Kau melakukannya dengan sangat baik, Salma. Kau selamat. Aku terduduk lemas di lantai batu. Seluruh tenagaku seolah tersedot habis. Air mata yang sejak tadi kutahan kini tumpah ruah. Bukan karena sedih kehilangan Gibran, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Aku masih hidup. Aku tidak berakhir menjadi angka di kolom berita duka. Polisi Prancis segera membeku Gibran. Mereka menekan wajahnya ke lantai batu yang dingin, memborgol tangannya dengan kasar. Ibu Jihan mencoba memberontak, mencakar salah seorang petugas sambil meneriakkan kutukan-kutukan dalam bahasa Indonesia. Namun dia segera dilumpuhkan dan diseret menjauh. Salma, tolong aku. Ini semua rencana Jihan. Aku dipaksa. Gibran berteriak dengan pengecut saat dia diseret menuju mobil polisi yang sudah menunggu di bawah bukit. Aku mencintaimu, Salma. Maafkan aku. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Lelaki itu tampak sangat kecil dan hina di mataku. Cintamu adalah racun, Gibran. Dan hari ini, aku sudah memuntahkannya. Karina menghampiriku, memberikan tangannya untuk membantuku berdiri. Dia memelukku erat. Semuanya sudah berakhir sekarang. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Terima kasih, Karina. Terima kasih telah menyelamatkanku. Isakku di bahunya. Kita saling menyelamatkan, Salma. Bisik Karina. Dengan keberanianmu hari ini, aku akhirnya bisa menutup bab gelap dalam hidupku. Sekarang, mari kita urus sisanya. Malam itu, di bawah bayang-bayang basilika Sakrekor yang megah, kebenaran akhirnya terungkap. Paris yang tadi sore terasa seperti labirin kematian,
kini berubah menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah istana kebohongan. Aku berjalan menuruni tangga Monmouth dengan kepala tegak, diiringi oleh Karina dan tim kepolisian. Malam ini, aku tidak akan tidur di hotel bintang 5 yang mewah itu. Aku akan pergi ke kantor polisi, memberikan kesaksian, dan memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang akan menjadi korban vitamin dan cinta palsu dari dua iblis itu. Lentera maut di Paris telah padam, dan bagi Salma, cahaya kehidupan yang baru saja dimulai. Dinding ruang interogasi di markas Gendarmeri Paris terasa dingin dan steril. Bau kopi yang tajam dan asap rokok samar tercium di koridor. Aku duduk di ruang tunggu yang dibatasi kaca satu arah, didampingi oleh seorang petugas kedutaan dan Karina. Di balik kaca itu, Gibran sedang duduk tertunduk. Tangannya yang terborgol di atas meja besi tampak gemetar. Komisaris Jean-Luc, seorang pria dengan raut wajah keras, meletakkan foto-foto dari gang dan dokumen asuransi yang ditemukan polisi di depan Gibran. Kami memiliki rekaman suara dari ponsel burner istri Anda. Suara komisaris bergema melalui pengeras suara di ruanganku. Kami mendengar Anda mengakui rencana pembunuhan itu demi uang asuransi. Apa pembelaan Anda? Gibran mengangkat wajahnya. Matanya yang dulu teduh kini tampak liar dan penuh keputusasaan. Itu bukan ide saya, teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah. Ini semua rencana Jihan, dia yang mengatur semuanya sejak awal. Dia yang memberikan obat-obatan itu. Saya hanya mengikuti perintahnya, karena saya berutang budi padanya. Aku memejamkan mata, merasakan mual yang luar biasa. Lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku dengan nyawanya, kini melempar ibunya ke bawah bus tanpa ragu sedikitpun. Di ruangan lain, interogasi terhadap Ibu Jihan berlangsung jauh lebih dramatis. Wanita itu tidak lagi tampak anggun. Riasannya luntur karena air mata dan keringat. Rambutnya berantakan. Namun, saat mendengar pernyataan Gibran yang diputar ulang oleh petugas, wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Anak tidak tahu diri! Jihan berteriak sambil memukul meja besi. Dia yang menghabiskan semua uang itu untuk judi dan wanita-wanita di Jakarta. Aku hanya mencoba membantunya keluar dari lubang yang dia gali sendiri. Dia yang mendorongku untuk mencari menantu kaya yang bodoh seperti Salma. Gibran yang merencanakan pembunuhan Arini 5 tahun lalu, bukan aku. Mereka mulai saling mencabik. Seperti dua ekor tikus yang terperangkap dalam botol, mereka saling gigit demi mencari celah untuk selamat. Rahasia demi rahasia mengalir keluar, penipuan investasi, pemalsuan identitas, hingga daftar korban-korban lain sebelum Arini yang tidak pernah terungkap. Karina menggenggam anganku erat. Lihatlah mereka Salma, itulah wajah asli dari cinta yang mereka agungkan. Hanya kebencian dan keegoisan yang tersisa saat topeng mereka terlepas. Petugas kedutaan kemudian menghampiriku, memberikan kabar bahwa kepolisian Indonesia sudah berkoordinasi dengan kepolisian Prancis. Aset-aset Gibran di Jakarta akan segera disita, dan penyelidikan menyeluruh terhadap klinik herbal milik Jihan akan dilakukan, karena diduga menjadi kedok untuk peredaran obat penenang ilegal. Aku menatap mereka berdua melalui kaca untuk terakhir kalinya. Mereka masih berteriak, saling menyalahkan, tidak menyadari bahwa nasib mereka sudah terkunci di balik jeruji besi ini. Aku merasa kosong, namun ada kelegaan yang mulai merayap di hatiku. Aku ingin pulang, bisikku pada Karina. Belum, Salma, ujar Karina sambil memberikan sebuah map baru yang dikirimkan petugas dari apartemen Gibran di Paris. Ada satu rahasia lagi yang mereka simpan. Sesuatu yang akan memastikan mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi sebagai orang bebas. Aku membuka map itu, dan nafasku kembali tercekat. Di sana, terdapat sebuah kontrak kerjasama dengan sindikat perdagangan organ internasional. Target berikutnya bukan hanya uang asuransiku, melainkan tubuhku sendiri. Tanganku gemetar hebat saat membaca lembaran kontrak yang terselip di dalam map plastik biru itu. Di sana tertulis spesifikasi medis yang sangat mendalam tentang diriku, golongan darah, riwayat kesehatan, hingga hasil laboratorium yang diambil tanpa sepengetahuanku saat aku melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di klinik Jihan tahun lalu. Namun yang membuat jantungku seolah dicengkram tangan besi adalah label harganya.
Gibran dan Jihan tidak hanya berencana menukar nyawaku dengan uang asuransi. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan sebuah sindikat perdagangan organ ilegal di Eropa Timur. Setelah kecelakaan di Montmartre terjadi, tubuhku tidak akan segera dibawa ke rumah duka. Ada protokol khusus untuk memindahkan jenazahku ke sebuah fasilitas medis swasta di pinggiran Paris sebelum otoritas menyadari ada yang janggal. Mereka ingin menjualku sepotong demi sepotong, bisiku dengan suara yang hampir menghilang. Rasa mual yang menyerang kali ini jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan cinta atau ketamakan harta. Ini adalah dehumanisasi yang sempurna. Bagi mereka, aku bukan lagi seorang istri atau menantu. Aku hanyalah komoditas biologis yang sangat bernilai. Karina menatap dokumen itu dengan rahang mengeras. Ini adalah tingkat kekejian yang bahkan tidak bisa kubayangkan 5 tahun lalu. Gibran rupanya telah memperluas jaringannya ke dunia yang jauh lebih gelap. Komisaris Jean-Luc masuk kembali ke ruangan dengan wajah yang sangat serius. Nyonya Salma, penemuan ini mengubah segalanya. Kasus ini bukan lagi sekadar percobaan pembunuhan berencana. Ini melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Kami membutuhkan kesaksian Anda di depan hakim instruksi sore ini juga untuk memastikan penahanan permanen bagi mereka tanpa jaminan. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di sebuah ruang sidang tertutup yang dingin. Di depanku duduk seorang hakim wanita paruh baya dengan tatapan mata yang tajam namun penuh empati. Untuk pertama kalinya, aku harus menceritakan semuanya secara resmi. Mulai dari setiap butir kapsul hijau yang kupaksakan telan hingga detik-detik saat Gibran mencoba mendorongku di puncak bukit itu. Gibran dan Jihan dibawa masuk ke ruangan dengan pengawalan ketat. Saat mata kami bertemu, Gibran mencoba memasang wajah memelas. Salma, tolong, aku terpaksa melakukan ini karena ancaman sindikat itu, aku ingin melindungimu, rintihnya. Aku menatapnya lurus, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Kau tidak melindungiku, Gibran. Kau menghargai setiap organ tubuhku dengan euro, kau tidak berhak menyebut namaku lagi. Hakim mengetuk palunya dengan keras. Berdasarkan bukti kontrak sindikat tersebut, permohonan jaminan mereka ditolak mentah-mentah. Mereka akan dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum sambil menunggu ekstradisi dan persidangan gabungan. Saat mereka diseret keluar, Jihan tiba-tiba tertawa histeris. Tawanya bergema di lorong pengadilan yang sunyi. Suara yang akan menghantui mimpiku untuk waktu yang lama. Kau pikir kau menang, Salma. Kau sudah cacat secara batin. Kau tidak akan pernah bisa mencintai siapapun lagi. Aku berdiri tegak, menggenggam tangan Karina yang berada di sampingku. Mungkin kau benar, Jihan, tapi setidaknya aku masih memiliki diriku sendiri, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang kau miliki sekarang. Berita penangkapan Gibran dan Jihan meledak di Jakarta bagaikan bom waktu. Di dalam kamar hotel yang baru, sebuah lokasi rahasia yang dijaga ketat oleh pihak kedutaan, aku duduk menatap layar televisi yang menyiarkan penggeledahan rumah mewah kami. Rumah yang dulu kuanggap sebagai surga, kini dipasangi garis polisi. Petugas menyita mobil-mobil sport Gibran, tumpukan tas bermerek milik Jihan, hingga brankas tersembunyi yang berisi paspor palsu dan puluhan buku tabungan atas nama orang lain. Mereka membangun semua ini di atas penderitaan banyak orang, bukan hanya kita. Ujar Karina sambil meletakkan secangkir coklat panas di depanku. Dengan bantuan tim pengacara dari kedutaan dan informasi dari Karina, aku mulai membongkar seluruh aset gelap mereka. Ternyata, selama 3 tahun ini, Gibran telah memalsukan tanda tanganku untuk berbagai surat kuasa. Perusahaan keluarga yang ia kelola sebenarnya sudah lama kosong. Ia hanya melakukan skema Ponzi berskala besar dengan menargetkan ibu-ibu pengajian dan kerabat dekatku. Salma, kau harus melihat ini. Pengacaraku menyerahkan sebuah dokumen digital. Gibran sempat mencoba mengalihkan sisa dana dari rekening pribadimu ke sebuah akun offshore di Cayman Islands, hanya 2 jam sebelum kalian berangkat ke Montmartre. Untungnya, sistem bank membekukannya karena deteksi aktivitas mencurigakan di luar negeri. Aku menyandarkan punggungku, merasa sangat lelah. Ternyata, saat aku sedang mengepak koper dengan penuh semangat untuk liburan ini, Gibran sedang mengepak seluruh hidupku untuk dibuang. Selama seminggu berikutnya, Paris bukan lagi kota mode yang berkilau di mataku, melainkan tempat penyembuhan yang sunyi.
Bersama Karina, aku mulai mengunjungi terapi spesialis trauma. Kami menghabiskan waktu dengan berjalan kaki di sepanjang Sungai Sen, bukan sebagai turis, melainkan sebagai dua orang penyintas yang saling menguatkan. Suatu sore, kami duduk di bangku taman dekat Jardin du Luxembourg. Karina akhirnya menceritakan bagaimana ia membangun jaringan informannya. Setelah aku selamat dari tebing itu, aku bersumpah tidak akan ada lagi Arini atau Salma lainnya. Aku melacak setiap langkah Gibran selama bertahun-tahun. Saat aku tahu dia menikahimu, aku tahu waktuku sudah dekat. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tanyaku pelan. Karena aku butuh kau melihatnya sendiri. Jika aku datang sebelum kalian ke Paris, kau pasti akan membelanya. Cinta yang kau miliki saat itu adalah buta, Salma. Kau harus melihat iblis itu tanpa topengnya, agar kau bisa benar-benar bebas. Aku menatap tanganku yang kini bersih dari cincin pernikahan emas putih itu. Bekasnya masih ada, tapi rasanya sudah hilang. Aku mulai menyadari bahwa penyembuhan trauma bukan tentang melupakan, melainkan tentang belajar hidup dengan bekas luka tersebut, tanpa membiarkannya menentukan masa depan kita. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Paris, aku tidur tanpa bantuan obat tidur. Tidak ada lagi mimpi tentang tangga curam atau kapsul hijau. Yang ada hanyalah kesunyian yang damai. Namun ketenangan itu terusik saat pengacaraku menelepon tengah malam dengan suara panik. Salma, ada perkembangan buruk di penjara. Jihan mencoba melakukan sesuatu yang nekat. Dan Gibran, dia meminta bertemu denganmu secara mendesak. Dia mengancam akan membawa rahasia besar tentang orang tuamu ke liang lahat jika kau tidak datang pagi ini. Udara di dalam penjara Fleury Mérogis terasa dingin dan lembab, membawa bau disinfektan yang menusuk. Aku duduk di balik sekat kaca tebal, menatap sesosok pria yang kini nyaris tak kukenali. Gibran tampak hancur, matanya cekung, pipinya tirus, dan kesombongan yang dulu terpancar dari wajahnya telah menguap sepenuhnya. Namun, saat ia melihatku, sebuah senyum miring yang licik muncul di bibirnya. "Kau datang juga, Salma." Suaranya parau, bergema melalui interkom. "Aku tahu kau tidak akan bisa menahan rasa penasaranmu. Katakan apa yang ingin kau katakan, Gibran. Aku tidak punya banyak waktu untuk sampah seperti kau," jawabku dingin. Gibran tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan kertas pasir. "Kau selalu bangga dengan warisan orang tuamu, bukan? Toko perhiasan itu, tanah di Bogor. Kau pikir kecelakaan mobil mereka 10 tahun lalu adalah takdir Tuhan?" Jantungku seolah berhenti berdetak. Kecelakaan itu adalah luka terdalam dalam hidupku. Ayah dan ibu tewas seketika saat rem mobil mereka blong di jalur puncak. Apa maksudmu? Jihan bukan hanya kekasihku, Salma. Dia adalah pemburu aset yang handal. 10 tahun lalu dia bekerja sebagai akuntan di perusahaan ayahmu. Dia yang melonggarkan baut itu. Dia yang memastikan jalan mereka menuju liang lahat terbuka lebar, agar aset itu bisa jatuh ke tangan ahli waris tunggal yang, ya, sangat mudah didekati oleh pria sepertiku. Aku merasa dunia di sekelilingku berputar. Jadi, pertemuan kami 4 tahun lalu bukan sekedar kebetulan. Gibran tidak datang sebagai penyelamat hidupku yang kesepian. Dia datang untuk menyelesaikan penjarahan yang telah dimulai sejak orang tuaku masih bernafas. Pernikahan kami hanyalah fase terakhir dari perampokan berdarah yang direncanakan selama 1 dekade. Kalian membunuh orang tuaku. Suaraku bergetar karena amarah yang luar biasa. Aku ingin memecahkan kaca itu dan mencabik wajahnya. "Kami hanya mempercepat prosesnya," ujar Gibran tanpa rasa bersalah. "Tapi sekarang Jihan sudah gila di sel sebelah. Dia mencoba bunuh diri pagi tadi. Jika kau ingin dokumen asli tentang sabotase itu, bukti yang bisa membuat hukuman kami menjadi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa remisi, kau harus menandatangani surat pencabutan tuntutan atas aset-asetku di Swiss." Dia mencoba melakukan transaksi terakhir. Bahkan di ambang kehancuran, dia masih mencoba bernegosiasi menggunakan nyawa orang tuaku. "Kau salah menilaiku, Gibran," kataku sambil berdiri. Air mata amarah mengalir, tapi suaraku tetap tegas. "Aku tidak butuh dokumen darimu. Karina sudah menemukan catatan lama dari montir bengkel langganan Jihan 10 tahun lalu. Polisi sudah bergerak ke arah itu tanpa perlu bantuan darimu." Wajah Gibran mendadak pucat. Ketakutan yang murni akhirnya terlihat di matanya. "Salma, tunggu.
Aku bisa memberikan nama sindikat itu. Tolong, jangan tinggalkan aku di sini. Aku meletakkan gagang telepon itu. Aku tidak menoleh lagi. Saat aku berjalan keluar melewati pintu besi yang berat, aku merasa beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia membebaskan. Di luar, cahaya matahari Paris menyambutku. Karina sudah menunggu di samping mobil. "Sudah selesai?" tanyanya. "Sudah," jawabku. Mereka tidak hanya akan membusuk karena apa yang mereka lakukan padaku, tapi juga karena apa yang mereka lakukan pada ayah dan ibu. Keadilan akhirnya pulang, Karina. Persidangan terakhir di Pengadilan Tinggi Paris menjadi penutup yang megah sekaligus memuaskan dari drama berdarah ini. Ruang sidang penuh sesak oleh awak media internasional yang mencium aroma skandal besar. Gibran dan Jihan duduk berdampingan, namun kali ini mereka tidak lagi saling memandang. Kebencian yang murni terpancar di antara keduanya, dua iblis yang akhirnya saling menghancurkan. Hakim membacakan vonis dengan suara yang menggelegar. Atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan transnasional, hingga bukti baru terkait sabotase pembunuhan orang tua Salma 1 dekade silam, Gibran dan Jihan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Saat palu hakim diketuk, Jihan jatuh pingsan, sementara Gibran hanya bisa menatap kosong ke lantai, menyadari bahwa istana pasir yang ia bangun dengan darah telah runtuh sepenuhnya. "Selesai," bisik Karina di sampingku. Kami berpegangan tangan, merasakan getaran kelegaan yang merambat di antara kami. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di Bandara Charles de Gaulle. Angin musim dingin mulai terasa, namun hatiku terasa hangat. Aku tidak lagi membawa koper penuh dengan mimpi palsu tentang kebahagiaan rumah tangga. Aku membawa koper penuh dengan dokumen aset yang berhasil dipulihkan, bukan untuk hidup mewah, melainkan untuk memulai sesuatu yang jauh lebih berarti. "Kau yakin ingin kembali ke Jakarta secepat ini?" tanya Karina. Wajahnya yang kini telah menjalani satu lagi operasi rekonstruksi tampak jauh lebih tenang. "Aku harus kembali untuk mengurus rumah orang tuaku. Aku ingin membersihkan nama mereka dan memastikan tidak ada lagi Jihan-Jihan lain yang bersembunyi di balik senyum akuntan atau mertua yang manis," jawabku tegas. Kami membuat kesepakatan. Bersama Karina, aku mendirikan The Phoenix Foundation, sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Jakarta dan Paris. Yayasan ini didedikasikan untuk membantu perempuan korban penipuan asuransi dan kekerasan domestik yang sistematis. Kami akan menjadi mata dan telinga bagi mereka yang terperangkap dalam sangkar emas yang mematikan. Saat pesawat yang membawaku lepas landas, aku melihat ke jendela. Paris tampak menjauh, Menara Eiffel terlihat kecil seperti mainan. Kota ini memang saksi bisu kehancuranku, namun di sini pula aku dilahirkan kembali. Salma yang naif telah terkubur di Montmartre, dan yang kembali ke tanah air adalah seorang wanita yang telah mencicipi racun dan berhasil bertahan hidup. Setibanya di Jakarta, tempat pertama yang kukunjungi adalah makam orang tuaku. Aku bersimpuh di antara dua nisan itu, mengusap debu yang menempel. "Ayah, Ibu, keadilan sudah tegak," bisikku sambil meletakkan seikat bunga lili putih. "Mereka tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Terima kasih telah menjagaku dari sana." Aku berdiri dan melangkah keluar dari area pemakaman dengan punggung tegak. Matahari terbit di ufuk timur Jakarta, membawa janji tentang hari esok yang bersih. Aku mungkin memiliki bekas luka di batin, tapi luka itu kini telah mengering dan menjadi lencana kekuatan. Hidupku bukan lagi tentang menjadi milik siapa, melainkan tentang apa yang bisa kuberikan bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Lentera maut itu telah lama padam, digantikan oleh fajar yang baru. Aku bebas, aku berdaya, dan aku siap menghadapi dunia.